Jadi orang-orang Yahudi ini kebiasaannya apabila ada orang-orang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka orang soleh itu dikubur. Setelah dikubur, kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah itu yang dilaknat itu adalah tempat kuburannya dijadikan masjid. Bukan masjid kemudian ada kuburan, bukan. Tapi kuburannya yang dijadikan masjid sengaja. Dan menghadap sholatnya itu adalah menghadap ke kuburan. Itu illatnya. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah, alasan kenapa kuburan dilarang dijadikan tempat ibadah karena ilatnya bisa berpotensi untuk dijadikan undur makila wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan lihat orangnya. Kan gitu. Kalau yang diucapkannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Allah taala, maka datangi majelis itu. Baik Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk salah satu golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ngomong-ngomong masalah masjid, kita masih membahas di dalam kitab Bulughul Maram ini mengenai babul masajidi, bab tentang masjid. Kemarin sudah satu dibahas mengenai masjid ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwa kata Aisyah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fi duwari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di setiap kampung. Tidak hanya membangunnya, tapi wa antunaddopa wa tutayyaba, juga mengurus masjid itu dengan cara membersihkannya dan memberikan wewangian. Adapun hadis yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini, mohon izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Muttafaqun alaih, ada di Bukhari, ada di Muslim. Wazada Muslim, tetapi dalam riwayat Muslim ada tambahan wan nasara. Jadi kalimat dalam Sahih Muslim itu qatalallahul yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida, yang menjadikan menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Walahuma, dan masih dalam Bukhari Muslim, min hadits Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, tadi kan dari Abu Hurairah, sekarang dari Aisyah. Kata Aisyah, kanu idza mata fihimur rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidan. Adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ketika ada seseorang yang soleh di antara mereka meninggal dunia,
maka dijadikan kuburannya itu adalah sebagai tempat ibadah mereka. Wafihi, masih dalam riwayat Aisyah, ulaika syirarul khalqi, hal yang demikian itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah itu, hadis ini melarang kita semua bahwa jangan sampai ada kuburan orang-orang soleh yang dijadikan tempat ibadah. Tadi teksnya adalah qatalallahul yahuda, semoga Allah melaknat orang Yahudi. Kata Ibnu Abbas, apabila ada kata qatalallahu, bukan maksudnya supaya Allah memerangi, tapi supaya Allah melaknat. Qatala itu melaknat. Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi? Jadi orang Yahudi ini adalah keturunannya dari salah satu putra Nabi Yakub. Nabi Yakub dengan nama lain Israel punya 12 anak. Ada namanya Ruben, ada namanya Simon, ada namanya Levi, ada namanya Yahuda, atau diserap ke bahasa Indonesia itu Yuda. Anak cucu cicit keturunannya Yahuda ini berkembang biak sehingga menjadi satu marga, bahkan lebih daripada itu, menjadi suatu bangsa. Itu. Jadi anak cucu cicit Yahuda ini, dia yang disebut sebagai bangsa Yahudi. Sekarang yang merebut tanah Palestina. Nah itu, Zionis Yahudi kan sebutannya. Nah itu. Makanya jadi dari emang keturunan Nabi Yakub ini semuanya terkenal, sehingga disebut atau terkenal dalam Al-Quran itu dengan sebutan Bani Israel. Nah itu. Jadi ke-12 anak Nabi Yakub ini keturunannya banyak yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Makanya teks berikutnya itu adalah ittakhadu kubur anbiyaihim. Jadi sebahagian besar para nabi itu adalah para nabi dari Bani Israel. Anbiya atau para nabi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada berapa? Seluruh nabi yang diutus Allah ke muka bumi. Ada berapa tuh saya lupa. Ada banyak lah ya. Kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah ya, Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya 124.000 nabi. 124.000 nabi. Kalau Rasul itu 313 Rasul. Ya. Jadi dari 124.000 nabi itu hanya 313 orang yang diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah riwayat disebutkan 313. Di riwayat lain 314, di riwayat lain disebut 315. Itu. Dan yang wajib kita ketahui dalam keyakinan mazhab Asy'ariyah itu ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah itu. Baik. Jadi konon katanya menurut Jalaluddin As-Suyuti, nabi yang diutus ke Bani Israel jumlahnya itu sebanyak 4.000 nabi. 4.000 nabi ke Bani Israel itu. Jadi kan dari Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak ini punya nama Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak 12 yang tadi saya sebutkan, termasuk salah satunya Nabi Yusuf dan
Benyamin. Benyamin. Nah, kedua belas anak itu berkembang biak sehingga disebut dalam Al-Quran itu sebagai Bani Israel. Dan mengerucut orang-orang yang agak bengal-bengal sedikit dinamakan sebagai orang Yahudi karena keturunannya Yahuda tadi. Nah itu. Jadi orang-orang Yahudi ini kebiasaannya apabila ada orang-orang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka orang soleh itu dikubur. Setelah dikubur, kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah itu yang dilaknat itu adalah tempat kuburannya dijadikan masjid. Bukan masjid kemudian ada kuburan, bukan. Tapi kuburannya yang dijadikan masjid sengaja. Dan menghadap sholatnya itu adalah menghadap ke kuburan. Itu illatnya. Jadi menurut Imam Ibnu Taimiyah, alasan kenapa kuburan dilarang dijadikan tempat ibadah karena ilatnya bisa berpotensi untuk dijadikan sesembahan. Maka dulu cerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, hal yang paling pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabatnya, salah satunya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, itu adalah menghancurkan berhala dan kuburan. Karena kuburan pada zaman dulu sudah pasti dijadikan tempat ibadah, apalagi kuburan tersebut kuburan orang soleh. Nah itu. Gimana sekarang hukumnya apabila ada kuburan di sekitar masjid? Duluan siapa sekarang? Pembangunannya itu adalah duluan masjid apa duluan kuburan? Nah itu alasannya di situ sekarang. Boleh tidaknya suatu tempat dijadikan tempat ibadah apabila ada kuburan? Pertanyaannya sekarang, duluan mana? Itu. Kalau duluan kuburan, menurut mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak ada tujuan menyembah kuburan tersebut, maka sholat di dalamnya makruh. Tapi kalau duluan pembangunannya masjid, terus ada kuburan di samping kiri, kanan atau depannya, itu masih dibolehkan. Karena yang didahulukan adalah pembangunan masjidnya, bukan kuburannya. Nah itu. Berdasarkan hadis ini. Baik.